Sedikitnya 400 rumah di Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, terendam banjir pekan lalu. Banjir tersebut diakibatkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Musirawas. Ketinggian banjir hingga 1 meter ini juga diakibatkan luapan sungai dari aliran Sungai Muara. Sungai lah kita. Itu hujan deras juga waktu itu? Yo. Sampai berapa meter, Pak? Sampai 2,5 meter. Berapa rumah, Pak, yang di sini, Pak, kira-kira? Banyak. Satu desa, Pak? Ya, itu. Paro lah. Aktivitas Susah lah kalau banjir kayak gitu. Oke, harapan kita seperti apa? Lah, kalau baca kan, ini baca, jangan sampai terhambat. Hingga berita ini diturunkan, pihak BPBD Kabupaten Musirawas terus melakukan pemantauan ketinggian air dan terus siaga di sekitar lokasi banjir. Dari Musirawas, Sukma Aldino, Metro TV Sumsel. Banjir bandang akibat luapan Sungai Musi dan Musirawas terus meluas. Sedikitnya 730 kepala keluarga terkena dampak dari musibah ini. Khususnya di Komplek Transmigrasi SP1 dan SP2, Desa Air Balui, ketinggian banjir sudah mencapai 2 hingga 3 meter. Sebagian warga memilih untuk mengungsi. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Pemkab Muba menyalurkan bantuan berupa beras 15 ton, selimut, dan perlengkapan lainnya kepada warga korban banjir. Untuk air Balui saja, yang sekitarnya itu ada 730 kakak, 2.901 jiwa yang jadi tadi kita bawa 15 ton beras dan bantuan lain-lain dari Cikimsi. Dari sini saja Kecamatan Lais juga parah, hampir mencapai 2-3 meter. Kalau 2,3 meter berarti desanya itu terendam. Nah ini ya. Tetapi seperti air Balui ini kan banjir terus ya. Sekarang bagaimana usahanya supaya jangan banjir? Tadi ada usul dibuat kanal-kanal, jalannya kita bikin seperti jembatan layang supaya banjir sekalipun tidak terendam. Kalau untuk Kabupaten Musi Banyumas sendiri itu di rawan kita tentukan sudah 79 titik, tapi dengan data update hari ini kita dapat laporan sudah 16 titik yang terkena banjir. Untuk itu kita sudah menentukan status tanggap darurat selama 2 minggu dari tanggal 2 November sampai dengan 9 Desember untuk melakukan evakuasi, pengungsian, posko dan lain-lain. Ya kalau untuk ketinggian tinggi air Sungai Musi itu saat ini berada di posisi siaga 1. Ya, kalau informasi dari BMKG, puncak curah hujan ini berada di posisi bulan Januari, Desember, Januari, Februari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga yang terkena atau daerah rawan banjir agar mulai dari saat ini tetap waspada dan segera melaporkan segala hal yang terjadi di lapangan kepada BPBD Kabupaten Musi Banyumas. Sementara BMKG Provinsi menghimbau melalui BPBD Muba, puncak curah hujan tinggi akan terjadi pada bulan Januari dan Februari. Pekan lalu BPBD Muba juga sudah menetapkan level bencana banjir di Muba naik menjadi siaga 1. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, Metro TV, Sumsel. Tingginya intensitas hujan yang terus terjadi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pekan lalu menyebabkan sejumlah perkantoran di Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu, Musi Banyuasin tergenang banjir. Genangan tidak hanya terjadi di sebagian ruas jalan, namun genangan banjir juga menerobos masuk ke ruangan kantor, yaitu di kantor Badan Pertanahan Negara atau BPN dan di kantor Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemeliharaan Lampu Jalan atau DKKPLJ Kota Sekayu. Sangat terganggu ya karena kami mau ngikutin komputer takut nanti langsung aktivitas kantor tetap jalan tapi terganggu. Berkas-berkas semua diselamatkan. Tapi belum ada yang terendam ya? Belum ada yang terendam karena banjir ini udah sering terjadi, jadi seluruh staf BP Muba itu siaga. Tingginya genangan air yang masuk ke seluruh ruangan kantor BPN mencapai 10 hingga 30 cm. Meskipun demikian, aktivitas kantor masih tetap aktif memberikan pelayanan. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, Metro TV, Sumsel. Ketua Bawaslu Babel Zulkeri
melalui konferensi pers menyatakan dirinya mundur dari jabatan dan telah menyampaikan surat pengunduran diri sejak 24 Oktober lalu. Niat mengundurkan diri pun dibahas dalam rapat pleno Bawaslu RI pada tanggal 10 November 2016 yang menyetujui pengunduran diri Zulkifli sebagai ketua, namun tetap menjabat sebagai komisioner. Terkait alasan pengunduran dirinya, Zulkifli mengaku sudah tidak sanggup memimpin lembaga yang sudah 4 tahun dipimpinnya ini, lantaran perbedaan visi antar komisioner. Terlebih adanya disharmoni yang terjadi di antara sesama komisioner sudah tidak terkendali lagi, sehingga dinilai dapat membahayakan keutuhan lembaga Bawaslu Babel. Apalagi konflik internal muncul di tengah upaya mengawal pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tengah dalam tahapan kampanye. Selama 4 tahun ini masih saya tahan, tahun yang masuk tahun kelima ini saya sudah sanggup lagi dari perusahaan. Saya sudah tidak sanggup. Mengakibatkan apa? Satu, emosional saya. Kedua, psikologi saya yang juga terganggu dengan ulah yang seperti itu. Kalaupun mereka harus bijak, mari semua selesaikan di wilayah kita. Bukan pecah di mulut, tapi mari pecah di sini perut. Selama 4 tahun ini saya sudah bertahan dengan itu. Dan saya rasa saya tidak sanggup lagi. Karena apa? Ya, kalau hanya dorongan dari luar, dari dalam ini tidak bisa atasi. Tetapi dorongan dari pimpinan kita juga seperti itu terhadap saya. Ada beberapa pimpinan. Pengunduran diri Zulkifli sebagai Ketua Bawaslu Babel akan berlaku efektif mulai 20 Desember mendatang. Dari Pangkal Pinang, Andi Iskandar Akbar, Metro TV Babel. Akibat abrasi air sungai dan tingginya intensitas hujan, jembatan Desa Sempan dan Kimak di Kabupaten Bangka roboh. Jembatan ini sudah berusia 30 tahun dan telah 2 kali roboh. Jembatan tersebut merupakan akses utama terdekat menuju kota Pangkal Pinang. Jam berapa? Lewat, saya kira. Gimana itu? Hujan deras atau gimana? Hujan deras itu sore lah. Sore sekitar jam 3, jam 2 itu hujan sore ya. Kan jembatannya kan dari bulan Januari, memang putus memang nih. Lah putus, kemudian ditimbun dengan batu. Kemarin yang 11 itu udah ditimbun memang kemarin. Nah, setelah ditimbun kemarin kan hujan besar, kan putus. Warga berharap agar pemerintah melalui dinas terkait segera memperbaiki jembatan ini. Terlebih keberadaan jembatan sangat penting mendukung aktivitas warga. Dari Bangka, Adi Iskandar Akbar, Metro TV Babel. Sidang perdana kasus ijon proyek pemerintahan Banyuasin di Pengadilan Negeri Palembang. Sumsel sepekan segera kembali.